Ternyata orang-orang yang mereka tidak sedih dan tidak takut pada kematian itu ternyata terbagi menjadi tiga. Dulu saya sering merasa bahwasanya yang takut pada kematian, yang tidak takut pada kematian itu hanya mereka yang beriman. Ternyata Abdullah At-Tusturi rahimahullahu ta'ala disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, orang yang tidak takut pada kematian itu ternyata terbagi menjadi tiga. Jadi ada tiga kelompok, ada tiga golongan, di mana mereka tidak terlalu takut pada kematian dan mereka senang dengan kematian itu. Dan kematian itu bukan sesuatu yang menjadi momok menakutkan bagi mereka. Siapa tiga kelompok di mana mereka itu tidak memandang terlalu takut pada kematian? Yang pertama, sebagian orang kafir dan sebagian orang musyrik itu adalah mereka yang tidak terlalu takut pada kematian. Kenapa sebagian orang kafir dan sebagian orang musyrik itu tidak takut pada kematian? Karena sesungguhnya orang kafir dan orang musyrik yang tidak takut pada kematian, karena mereka tidak pernah tahu urusan apa yang akan menimpa kepada mereka kalau mereka mati, dan apa yang akan mereka hadapi ketika mereka di alam barzah. Ketidaktahuan mereka tentang urusan barzah itulah yang menjadikan mereka itu tidak takut pada kematian. Makanya dulu saya sering bertanya-tanya, kenapa ya ada orang kafir berani melakukan olahraga ekstrim? Kalau kita melihat di TV ataupun di YouTube, ada yang kemudian menggantungkan dirinya pada seotas tali, lalu kemudian dia menjatuhkan dirinya pada puncak-puncak ketinggian gedung. Kita saja mungkin gemetar kalau melakukan itu. Ternyata bukan karena mereka itu rajin zikir pagi dan zikir petang, tapi karena mereka tidak ngerti kalau mereka mati ketika tali itu putus. Makanya mereka menganggap bahwasanya kematian itu hanyalah fase perjalanan kehidupan dan tidak lebih daripada itu. Makanya inilah jawaban kalau kita sering melihat orang kafir bermain-main di dalam olahraga dengan risiko nyawa. Pastikan bukan karena amalnya banyak dalam ibadah, tapi orang kafir ketika mereka melakukan itu karena mereka tidak mengerti kalau mereka mati menghadapi apa, dan itulah yang menjadikan mereka memandang kematian itu biasa dan tidak menakutkan bagi mereka. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua yang tidak takut pada kematian itu adalah kelompok yang kedua, yaitu adalah orang yang mendapatkan ujian itu banyak, masalahnya banyak, tetapi fondasi imannya terlalu ringkih. Akhirnya ketika fondasi imannya terlalu ringkih tetapi masalahnya bertubi-tubi, akhirnya ketika fondasinya rapuh, akhirnya tidak ada yang dia pikir kecuali dia ingin mati. Makanya kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang menyenangi mati bunuh diri. Ketika mereka mendapatkan masalah, tidak ada yang mereka bayangkan kecuali mati bunuh diri, karena kematian bagi mereka itu kayak fata morgana yang bisa menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Makanya bapak dan ibu kalau perhatikan, negara dengan tingkat mati bunuh diri ternyata bukan di Suriah dengan tekanan ujian yang luar biasa, bukan di Palestina, bukan pula di Irak, dan bukan pula di Afghanistan. Tapi ternyata tingkat mati bunuh diri yang paling tinggi kalau kita membaca dalam data, ternyata itu adalah Korea, Jepang, Jerman. Itu ternyata adalah negara-negara dengan mati bunuh diri yang begitu tinggi sekali. Kenapa? Setiap masalah yang datang dalam hidup mereka, fondasi mereka terlalu rendah. Akhirnya ketika rapuh fondasi mereka, tidak ada yang mereka bayangkan kecuali adalah mati untuk menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Makanya inilah pentingnya bagi orang mukmin itu menguatkan fondasi iman. Karena timbulnya masalah ketika fondasi kita kuat, maka masalah itu kecil dibandingkan kekuatan hati kita. Saya teringat sekali apa yang pernah disampaikan ibu saya. Ibu saya dulu ketika saya masih di SD, Allahu yarham, menyampaikan kepada saya, "Nah, ibu tahu ada satu aktris wanita, ibu-ibu, yang selalu kalau di dalam film itu memerankan peran-peran yang sangat religius. Wanita sabar, wanita teguh, wanita yang menjaga sholat. Itu di dalam film. Tapi ternyata di luar peran yang dia mainkan di film itu, ketika dia mendapatkan masalah, terlilit dengan utang, maka ternyata aktris itu mengakhiri hidupnya dengan tragis. Wanita itu mati
aktris tahun 70-an. Dan itu disebabkan apa? Karena fondasi imannya terlalu lemah. Jangan tanya Pak, nama aktrisnya siapa, karena saya bukan angkatan 70, saya angkatan 90 akhir. Bagi yang sudah berubah-ubah, nah itu tanya. Dan tidak usah di Google siapa ya aktris yang berbunuh diri, tidak penting. Semoga Allah mengampuni beliau. Tapi disitulah kita mendapati yang kedua, kelompok yang mereka itu ternyata senang mati bukan karena imannya kuat, tapi mereka senang mati karena menganggap mati itu kayak fata morgana yang bisa menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi. Itu yang kedua. Kelompok yang ketiga yang senang pada kematian dan gembira pada kematian itu yang ketiga, yaitu adalah mereka orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu mereka senang pada kematian. Kenapa? Karena sesungguhnya hatinya orang yang beriman itu berada pada dua selimut hati, selimut khauf dengan selimut roja ketika memandang kematian. Kita kadang-kadang takut sama mati, iya, karena kita khawatir jangan-jangan taubatan kita belum nasuha. Kita khawatir bahwasanya kita amalnya belum cukup karena mendapatkan surganya Allah itu mahal. Tapi takutnya itu kemudian tidak menghilangkan sifat gembiranya ketika memandang kematian. Karena orang semakin dia beriman, maka dia mencintai kematian di sisi yang lainnya. Kenapa orang yang beriman itu mereka mencintai kematian itu? Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Karena ada dua kebaikan yang dilihat oleh orang yang beriman ketika memandang kematian. Apa dua kebaikan itu? Yang pertama, orang yang beriman memandang kematian itu musim panen, Pak. Dari seluruh ibadah dan rangkaian ketaatan yang dia lakukan dalam hidup, musim panennya nanti ketika kita berada di alam kubur. Segala sesuatu ada panennya. Jeruk ada panennya, durian ada panennya. Bahkan kita mendapati semua buah itu memiliki masa panen. Kalau jeruk dan durian saja ada panennya, maka sesungguhnya amal ibadah pun ada panennya. Dan panen ibadah yang kita lakukan dan kita selenggarakan itu tidak kita panen di dunia, tetapi kita panen ketika nanti meninggal dunia. Bapak akan ketemu pahala sholat kita nanti ketika mati. Kita akan ketemu pahala sabar kita di hujan, diem kita hendak membalas nanti ketika kita meninggal dunia. Kita ketemu bahwasanya ketaatan kita ketika kita sedekah nanti ketika mati, baru kita tahu sedekah kita itu melapangkan urusan kuburan kita. Karena sesungguhnya dialah musim panen. Makanya orang yang beriman memandang kematian itu di satu sisi, pada sisi hatinya itu gembira, karena sesungguhnya kematian itu musim panen dari seluruh ibadah yang telah dia lakukan dan telah dia kerjakan dalam seluruh hidupnya. Yang kedua, kebaikan yang dipandang orang yang beriman ketika memandang kematian itu apa? Karena sesungguhnya orang yang beriman itu memandang senang kematian, karena kematian itu pintu yang akan mempertemukan dia dengan Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satu pintu dan tidak ada jembatan yang akan menghubungkan kita dengan Allah kecuali melewati satu pintu dan jembatan yang melalui kematian. Wallahi, ketika kita hidup tidak akan pernah ketemu Allah, Pak. Nabi Musa yang bergelar dengan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah saja ingin bertemu dengan Allah, itu pun pingsan terlebih dahulu sebelum melihat wujudnya Allah. Dan kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah sampai kita melewati satu pintu yang bernama kematian.